بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam menjalani ibadah Ramadan, salah satu tantangan kita dan keinginan kita adalah bagaimana bisa melalui waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam dari bulan suci Ramadan itu tanpa terasa. Sehingga keinginan kita tiba-tiba saja kita sudah berhadapan dengan waktu maghrib. Ya, banyak di antara kita yang punya keinginan seperti itu. Sehingga banyak di antara kita yang mengalokasikan waktu untuk tidur justru bertambah di bulan suci Ramadan. Bagi beberapa orang Arab, itu menggunakan Ramadannya atau pagi hari Ramadannya untuk istirahat atau untuk tidur. Lalu di malam hari selepas taraweh hingga menjelang subuh mereka gunakan untuk begadang. Di dalam Islam, amalan-amalan seperti ini memang tidak sampai pada tingkat membatalkan ibadah Ramadan kita. Tapi amalan-amalan seperti ini sudah bisa mengganggu daripada kesempurnaan puasa kita, meski tidak sampai membatalkan. Dan ini disebut dengan makruhatus syiyam, hal-hal yang dimakruhkan di dalam ibadah Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa amalan yang harus kita berhati-hati agar supaya jangan sampai kita melakukannya dan membuat kesempurnaan puasa kita itu menjadi jatuh, ya, dan jauh dari kata ideal. Yang pertama misalnya adalah menggibah, kumpul bersama atau secara online di WA group, kemudian kita asyik saling balas-balasan, chatting-chattingan, membicarakan orang lain, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, hanya untuk menghilangkan kesuntukan kita, membuat kita tidak merasakan waktu berjalan dan akhirnya waktu maghrib telah tiba. Atau ada juga yang menggunakan atau mengisi waktunya dengan menonton televisi atau film secara berlebihan. Pagi sudah mulai menonton, siang menonton, sore menonton, hingga menjelang maghrib pun masih sempat menonton. Apalagi beberapa televisi memutar di saat-saat maghrib menjelang dengan judul sinetron-sinetron religi. Ini tidak sampai membatalkan puasa, tapi bisa jadi membuat kita terlalaikan dari amalan-amalan yang disunnahkan, dan itu juga masuk pada kategori yang dimakruhkan. Lalu misalnya juga ya ada yang namanya ngabuburit, terutama mohon maaf bagi kaula muda yang apalagi punya pacar, ya selepas asar biasanya bersiap-siap, lalu kemudian janjian jalan bersama ngabuburit, ya menghabiskan waktu hingga menjelang maghrib, lalu kemudian mampir di satu warung tertentu, lalu kemudian berbuka puasa. Sehari berlalu tidak terasa dan akhirnya mereka menganggap mereka telah melakukan ibadah puasa. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fa idza kana yaumus shamin ahadikum, ya, fala yarfuth wala yashab, fa in imru'an sabahu
au qatalahu falyaqul inni shaim. Puasa itu adalah perisai. Jika pada hari dia puasa, maka janganlah berkata keji atau kasar. Jika seseorang mencelanya atau menyerangnya, hendaklah ia berkata, saya sedang puasa. Ini juga menunjukkan bahwasannya jidal, bertengkar, ya, hanya untuk mencari kemenangan dan lain sebagainya, ya, itu juga hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah Ramadan kita. Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang merasa berpuasa namun kemudian tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Ya. Maka kedua hadis ini menunjukkan ada beberapa amalan-amalan yang seperti kami sebutkan tadi, ngabuburit, nonton televisi ya secara berlebihan, lalu kemudian asyik dengan WA grupnya ya di medsos ya tanpa ada keuntungan apa-apa, apalagi sampai pada tingkat menambah keilmuan dan keimanannya. Hal-hal seperti ini disebut dengan makruhatus syiyam. Nah, maka dikatakan ya oleh ulama-ulama kita, perbuatan yang tidak membatalkan puasa seperti ini sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Karena jika tidak berhati-hati dalam mengerjakannya, dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Di antaranya juga ya hal-hal yang dianjurkan untuk kita tinggalkan karena jangan sampai membatalkan puasa kita, seperti menggosok gigi dengan odol. Apakah dilarang? Tidak dilarang, tapi dikhawatirkan sisa-sisa odol itu nyangkut tertinggal di mulut kita dan akhirnya tertelan. Di antaranya juga adalah mencicipi makanan. Tidak dilarang, tapi khawatirnya ya tertelan tanpa sengaja. Ya, maka kalau tidak terpaksa, dihindari untuk mencicipi makanan di siang hari atau di saat kita berpuasa. Juga berenang. Ya, apalagi berenang terlalu lama. Ya, menyelam ya, karena kita bisa khilaf lalu kemudian airnya bisa tertelan. Kemudian mencumbu pasangan, mencium pasangan kita. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan syahwat yang tinggi. Maka kalau kita memang sudah menyadari bahwa syahwat kita tinggi, jangan mencoba-coba mendekati pasangan kita, mendekati suami atau istri kita, karena boleh jadi awalnya memang hanya mencium sebagai bentuk kemesraan, lalu kemudian naudzubillah kebablasan, mohon maaf, akhirnya membuat dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun itu dilakukan terhadap pasangan resmi atau suami dan istrinya. Ya. Kemudian juga di antara yang dianjurkan untuk ditinggalkan bagi orang berpuasa adalah mencabut gigi. Ya, karena ketika mencabut gigi dikhawatirkan darah yang keluar dari gusinya itu akan tertelan. Termasuk dalam hal ini juga adalah memeriksakan gigi, menambal giginya, ya, memeriksa lubang dan lain sebagainya. Karena ketika hal itu dilakukan, ludah kita, liur kita atau darah yang keluar boleh saja tertelan tanpa sengaja, dan itu dihindari terjadi pada saat kita melakukan ibadah Ramadan. Nah, hal-hal seperti ini ya adalah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya tidak dilarang, tapi sangat dianjurkan untuk kita tinggalkan. Ya. Maka ada hal-hal yang terkait dengan obrolan, ada hal-hal yang terkait dengan perbuatan-perbuatan untuk kita sendiri seperti berenang, menyelam, sikat gigi, mencicipi makanan, yang semua itu pada intinya adalah bagaimana kita berhati-hati dari amalan-amalan yang pada dasarnya tidak dilarang, dihalalkan tidak bagi orang yang berpuasa, namun diperlukan kehati-hatian agar tidak membuat puasa kita itu menjadi batal atau sampai pada tingkat kesempurnaan puasa kita itu menjadi hilang gara-gara amalan-amalan yang hukumnya mubah kita lakukan dan membuat puasa kita itu bisa terancam kebatalannya. Dan itulah yang disebut dengan amalan-amalan yang dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.